pagi hari ini saya mau berkhotbah tentang berkat untuk 2022. Saudara-saudara, saya diberkati oleh Pak Larry Stockstill di dalam renungannya yang mengatakan Anda berhak mendapatkan berkat ini. Ada 5 berkat yang saudara perlukan untuk 2022 dan itu semua tertulis di dalam Mazmur 112. Saudara baca lagi nanti sampai di rumah. Saudara yang ada di rumah, tolong garis bawahi beberapa poin penting dari Mazmur 112. Semua bilang Mazmur 112. Jangan lupa saudara. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kemarin kita membahas mengenai wisdom, berkat, mengenai firman. Dan sekarang kita diajarkan mengenai takut akan Tuhan. Dan Amsal mengatakan takut akan Tuhan adalah awal segala, saudara tahu? Takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Pengetahuan atau knowledge itulah yang menjadi sumber wisdom. Jadi kalau saudara ingin punya wisdom, dapat berkat, maka awali hidup saudara dengan takut akan Tuhan. Saudara bukti bahwa saudara takut akan Tuhan, saudara hidup dengan perintah Tuhan atau mengikuti perintah Tuhan. Ada satu gambaran yang bagus sekali. Hidup dengan wisdom itu seperti apa? Wisdom itu apa? Saudara, selama ini mungkin kita mencoba mendefinisikan wisdom dengan cara yang agak sulit untuk dipahami orang lain. Ternyata Pak Larry mengatakan wisdom itu adalah melihat segala persoalan dengan kacamata Tuhan. Jadi ketika saudara melihat segala kenyataan dalam hidup dengan kacamata kebenaran firman Tuhan, saudara hidup dengan wisdom. Ya kan? Ini contoh, saudara sedang menghadapi kekurangan. Bagaimana saudara menghadapi kekurangan? Berdoa dan berusaha. Apakah ada ayat firman Tuhan yang mengatakan berdoalah dan berusahalah? Ada. Maka saudara sedang menghadapi kekurangan dengan wisdom. Tapi kalau saudara kemudian menggunakan cara-cara duniawi, dalam keadaan kekurangan saudara menghalalkan yang namanya mencuri, merampok, mengambil milik orang, itu bukan wisdom. Saudara diizinkan menghadapi kesulitan, tantangan, dizolimi orang. Apa kata Tuhan waktu kau dizolimi, dimusuhi orang? Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Waktu saudara meresponi kenyataan dengan kebenaran firman, saudara sedang bertindak dengan wisdom. Nah sekarang kita diajari bagaimana hidup dengan wisdom dan dampaknya seperti apa. Mari kita lihat. Haleluya. Berbahagialah orang yang, apa saudara-saudara? Takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Dengar, kemarin kita dikatakan bahwa orang yang menyelidiki kebenaran firman, hidup di atas kebenaran firman, bukan hanya mendengar kemudian melupakan, tapi benar-benar melakukannya, akan dibuat bahagia. Kenapa? Berkat pertama, the generation blessing, berkat anak cucu. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Berkat untuk anak cucu 2022. Berdoalah supaya yang sudah punya anak, ya saudara ya. Yang sudah punya cucu ini, ada yang sudah punya cucu. Doakan supaya 2022 anak-anak saudara menjadi orang-orang yang robust di dalam bahasa Inggris. Orang-orang yang bukan hanya perkasa, tapi orang-orang yang mengalami berkat-berkat Allah sehingga dia menjadi orang-orang yang pemenang. Anak-anakmu menjadi orang-orang yang takut Tuhan, menang, dan bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lainnya. Robust. Kekuatan, kemenangan, perkasa, mampu bertahan menghadapi segala tantangan. Saya pikir berkat ini saya perlukan untuk anak-anak saya. Ya kan? Anak-anak saya berdoa supaya mendapatkan kekuatan setiap hari, mencintai Tuhan, mau melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu saja. Saya tidak perlu anak-anak saya menjadi orang nomor 1 atau orang yang paling pintar, tidak. Yang penting robust, tenang, bisa menang menghadapi kenyataan, perkasa menghadapi tantangan,
mampu menghadapi kesulitan, sehingga waktu menghadapi tantangan-tantangan mereka tidak mudah menyerah dengan keadaan. Itu berkat. Amin. Saudara tidak perlu mendoakan supaya anakmu menjadi putri Indonesia atau juara 1 Indonesian Idol. Doakan supaya mereka memiliki robust, perkasa di atas bumi. Amin. Saudara suka mendoakan anak saudara? Aku berdoa buat Dalin Tuhan supaya dia diberkati Tuhan, ya kan? Dimudahkan kuliahnya, sekolahnya, nantinya masa depannya. Ibu dia suka berdoa buat anak. Doakan. Anda berhak mendapatkan berkat buat anak cucu saudara. Amin. Pak Roni berdoa buat Yuda. Berdoa. Pak Yohanes Ponobuin berdoa buat siapa? Avel sama Niel. Doakan anak-anak saudara. Anda berhak mendapatkan the first blessing, generation blessing. Doakan mereka, saudara. Doakan supaya saudara mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan nomor 1. Anakmu cinta Tuhan, beres. Maka wariskanlah keteladanan yang baik. Jadilah ayah yang cinta Tuhan, ibu yang cinta Tuhan. Karena ibu-ibu, dengar baik-baik, engkau diperhitungkan oleh Tuhan. Baca kitab Raja-Raja, baca kitab Tawaret. Yang disebutkan adalah Ahaz ibunya adalah ini. Yotam ibunya adalah ini. Yang disebutkan ibunya. Karena ternyata ibu yang menaruh banyak pengajaran untuk anak-anak saudara. Ibu-ibu Anda punya peran yang luar biasa untuk anak-anak Anda. Doakanlah anak-anak Anda. Amin. Haleluya. Yang sudah punya cucu, doakanlah cucu saudara. Karena cucu-cucu saudara berhak mendapatkan berkat dari Tuhan. Robas. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Kuat, tahan banting. Itu maksudnya. Bukan perkasa menjadi seperti Goliat, bukan. Pemenang gulat, bukan itu. Perkasa artinya mereka menjadi orang-orang yang kuat, tangguh, tabah, tahan. Amin. Haleluya. Dan kalau saudara sekarang ini menjadi pria atau wanita yang tangguh, tabah, kemudian saudara menjadi orang yang tahan banting, karena mama papa saudara juga pernah berdoa buat saudara. Jangan pernah melupakan itu berkat dari Tuhan, karena orang tuamu takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, kebanyakan saudara akan suka berkat financial blessing. Ayat yang ketiga, apa bunyinya? Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Saudara-saudara, doakan supaya 2022 menjadi tahun financial blessing. Berkat secara finansial. Saudara-saudara, itu bisa menjadi sebuah tanda bahwa Anda sedang berjalan di dalam relnya Tuhan, waktu Anda diberkati oleh Tuhan secara finansial. Maka saya mau saudara mendengarkan apa kata Pak Larry Stockstill. Dia mengatakan begini, money in the hand of a good person produce good for everyone. Uang di tangan orang baik, dia bisa menghasilkan kebaikan untuk banyak orang. Tetapi uang di tangan orang jahat, dia menghasilkan kejahatan bagi banyak orang. Uang di tangan orang pelit, dia menjadi kesengsaraan bagi yang memilikinya. Kasihan dia. Saudara-saudara, tolong kalau ketemu orang pelit, salamin dia, kasihan Anda ini. Hidup sekali jadi pelit begini. Karena orang yang pelit adalah orang yang belum memahami untuk apa dia diberkati. Karena kalau saudara menjadi kaya, kemudian takut memberi, saudara lupa untuk apa Anda diberkati. Bertobat. Tengok teman saudara, di sini tidak ada yang seperti itu, tapi tengok teman saudara, siapa tahu ada di antara teman saudara. Dengar, saya ditegur dan saya pikir kita semua mendengar ini. Ini Pak Larry bilang begini, Satan want us to remain in the cycle of debt and borrowing. Never able to finance the kingdom of God. Setan mau Anda bangkrut, ngutang, dan terlilit utang dari lubang ke lubang. Supaya Anda tidak bisa terlibat
untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Karena hidupnya hanya mikirin, saya ngutang dari siapa untuk menutup utang saya hari ini. Tidak ada kesempatan untuk saudara menjadi berkat bagi kerajaan Allah, karena hidupnya habis dari lubang ke lubang, gali lubang, tutup lubang. Berdoalah agar tahun 2022 hutangmu diselesaikan oleh Tuhan, dan Tuhan bisa membuat engkau menjadi orang yang bisa memberkati kerajaan Allah. Amin. Katakan kepada dirimu sendiri, saya mau bebas secara finansial. Saya mau bebas dari hutang. Saya mau belajar berbagi. Itu berkat untuk 2022. Amin. Amin. Saudara-saudara, tadi ayatnya bunyinya bagaimana? Saya suka sekali bagian berikutnya di ayat yang tadi itu. Harta dan kekayaan. Kemudian ada selanjutnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Dengar baik-baik, harta dan kekayaan bisa mengubah hati orang. Kalau orang itu tidak siap menerima harta dan kekayaan, hatinya bisa berubah, motivasinya bisa berubah, bahkan Tuhannya bisa berubah. Tapi orang yang diberkati Tuhan, imannya tidak goyah waktu dia diberi rezeki oleh Tuhan. Amin. Pernah mendengar cerita Petruk jadi ratu? Atau Petruk jadi raja? Kisah orang yang kaya mendadak. Tiba-tiba dapat lotre. Langsung dia luar biasa, ya kan? Yang tidak biasa pegang uang miliar-miliar, dia pegang uang miliar. Akhirnya dia tidak lagi datang ke gereja, tidak mau membaca firman Tuhan, tidak lagi terlibat pelayanan. Karena saya tidak usah ke gereja, sudah bisa makan, Pak. Ya kan? Ngapain ke gereja? Saya tidak ke gereja, ini tiap bulan ada bunga dari deposito saya bisa makan. Ngapain berdoa? Coba Bapak yang ke gereja, itu angsuran mobil belum bayar kan? Saya tidak perlu ke gereja bisa bayar semuanya lunas cash. Sombong. Waspadai, karena uang bisa mengubah prioritas hidup saudara. Uang bisa mengubah keyakinan saudara, uang bisa mengubah perilaku saudara. Tetapi orang yang diberkati adalah orang yang diberkati kekayaan dalam rumah dan kebajikannya tidak berubah. Itu berkat. Amin. Haleluya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.